yang justru ini lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Di mana letak keadilannya, Pak? Iya, baik. Jadi yang dirancang oleh pemerintah saat ini adalah ingin mengurangi distorsi. Banyak sekali pengecualian dalam undang-undang kita yang justru tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, ini yang ingin kita perbaiki. Kita ingin kembalikan supaya rasa keadilan terpenuhi dan justru berpihak pada kelompok masyarakat bawah. Saya beri contoh. Terhadap bahan kebutuhan pokok, saat ini semua bahan atau barang itu tidak dikenai PPN. Baik yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat atas maupun kelompok masyarakat miskin. Jadi kalau kita membeli beras premium dan membeli beras murah, itu sama-sama tidak kena PPN. Sama juga kalau kita membeli telur omega, telur kampung, juga tidak kena PPN, termasuk daging dan sebagainya. Nah, ini yang membuat justru distorsi terjadi, Mbak. Maka kita ingin perbaiki ini, bahwa barang dan jasa pada dasarnya adalah objek pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Karena kita juga menyiapkan skema tarif pajak yang rendah, tarif pajak normal, dan tarif pajak yang tinggi. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, saya menggarisbawahi Bapak menyatakan ingin mengurangi distorsi dan akan berpihak pada masyarakat. Saya ingin mendengar dari statement dari Bapak, artinya tidak akan ada kenaikan PPN pada kebutuhan pokok masyarakat ya, Pak? Ya, tadi kita bedakan. Barang kebutuhan pokok itu ada klasifikasinya menurut jenis, harga, dan segmen yang membeli. Saat ini malah tidak adil ketika beras premium itu dibebaskan dari PPN. Ketika daging segar Wagyu itu tidak kena PPN. Ketika telur premium, sayur premium tidak kena PPN. Padahal mengkonsumsi adalah kelompok yang sebenarnya mampu membayar pajak. Ini yang ingin kita dudukkan. Jadi sebenarnya yang ingin dilakukan adalah memperbaiki skema kebijakannya, Mbak. Bukan soal kita mengenakan tidak. Nah, untuk kelompok masyarakat bawah, pemerintah tentu menyiapkan skema. Apakah nanti akan dikenai PPN dengan tarif rendah atau bahkan diberi fasilitas untuk tidak dipungut PPN. Tapi yang jelas, undang-undang saat ini mengatur para pengusaha, terutama pengusaha kecil yang berdagang di pasar dan sebagainya, yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar setahun, itu tidak memungut PPN. Jadi sekarang kondisi seperti itu dan kita merancang dengan skema yang saya sampaikan tadi. Apa jaminan